Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warosti, NIM 1A1191103 kelas B, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya untuk memenuhi tugas aplikasi bioteknologi pangan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya mengenai industri terasi. Pengertian terasi. Terasi merupakan salah satu produk fermentasi perikanan dan merupakan warisan kekayaan kuliner Indonesia. Dibuat dengan teknologi sederhana namun patut kita banggakan sekaligus dilestarikan. Terasi berbentuk pasta, berwarna hitam, coklat, kadang ditambahi dengan bahan berwarna hingga menjadi kemerahan. Produk ini memiliki bau yang tajam sebagai akibat terjadinya proses fermentasi. Biasanya digunakan untuk membuat sambal atau bumbu masakan sehingga banyak ditemukan dalam berbagai resep tradisional Indonesia. Adanya aroma yang menyengat ini memang dikehendaki pada produk terasi. Berawal dari tahun 1983, berlimpahnya hasil laut udang rebung di pesisir Kabupaten Sumatera Utara menjadi inisiatif utama berdirinya perusahaan. Sejak didirikan, perusahaan berhasil mengolah udang rebung segar menjadi terasi udang dengan kualitas terbaik. Ini dikarenakan perusahaan telah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Di tahun 2014 berubah menjadi perusahaan berbadan hukum. Seiring waktu, perusahaan bergerak di bidang produksi bumbu masakan cita rasa khas asli Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan lagi performa perusahaan agar bisa lebih bersaing di kancah nasional, serta bisa menjangkau dan menyediakan produk berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Keberadaan perusahaan memberikan dampak positif bagi ekonomi karyawan yang sebagian besar adalah warga sekitar lingkungan. Dengan hasrat tinggi disertai kerja keras telah menciptakan produktivitas yang tinggi bagi perusahaan. Substrat pada terasi. Substrat adalah sumber nutrien utama bagi kapang. Nutrien-nutrien baru dapat dimanfaatkan sesudah kapang mengkreasi enzim-enzim ekstraseluler yang dapat mengurai senyawa-senyawa kompleks dari substrat tersebut menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kapang yang tidak dapat menghasilkan enzim sesuai komposisi substrat dengan sendirinya tidak dapat dimanfaatkan nutrien-nutrien dalam substrat tersebut, sehingga terasi dapat dijadikan substrat sebagai tempat berkembang biaknya kapang. Mikroba yang terdapat pada terasi. 1. Aspergillus. Aspergillus niger merupakan fungi dari filum Accomyces yang berfilamen. Mempunyai sifat bersifat dapat ditemukan melimpah di alam. Dapat digunakan untuk memproduksi beberapa enzim dan produk untuk produksi enzim ekstraseluler yang berguna bagi penyajian pangan. 2. Bacillus. Bacillus adalah genus bakteri gram-positif berbentuk batang anggota dari filum Firmicutes. Spesies Bacillus dapat bersifat aerob obligat maupun anaerob fakultatif. 3. Micrococcus. Micrococcus adalah genus bakteri dalam keluarga Micrococcus. Micrococcus terjadi di berbagai lingkungan termasuk air, debu, dan tanah. Mikrokokki memiliki sel-sel bulan. Komposisi terasi udang. Komposisi tabel 1, komposisi nutrisi udang rebon 100 gram. Udang rebon 100 gram mengandung energi 200
29 kalori, protein 59,4 gram, lemak 3,6 gram, karbohidrat 3,2 gram, kalsium 2.306 mg, fosfor 265 mg, vitamin A 0 gram, vitamin B1 0,06 mg, besi 21,6 mg. Komposisi nutrisi terasi udang segar per 100 gram bahan. Terasi mengandung energi 155 kalori, protein 22,3 gram, lemak 2,9 gram, karbohidrat 9,9 gram, kalsium 38,2 gram, fosfor 726 mg, vitamin A 0 gram, vitamin B1 0,24 gram, vitamin C 0 gram. Pembuatan terasi. Pembuatan terasi dilakukan secara fermentatif yang memanfaatkan bakteri asam laktat. Peranan bakteri asam laktat dalam proses pembuatan terasi sangat penting karena dapat memproduksi asam-asam organik yang tidak saja memberi rasa yang khas pada produk namun menghasilkan substrat dengan pH rendah sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Bakteri yang umumnya terdapat pada terasi udang antara lain Bacillus, Pediococcus, Cyanobacterium, Brevibacterium. Diagram alir pembuatan terasi. Pertama, udang dicuci, kemudian dijemur. Setelah dijemur, digiling dan dilakukan pemeraman pertama. Selanjutnya dilakukan pemeraman kedua dan dilanjutkan dengan pemeraman ketiga. Hasil pemeraman berupa terasi. Itulah materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.